Apa kabar? Terima kasih yang sudah mampir lagi di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, welcome to this channel. Seputar beasiswa lagi, spesifik bagaimana cara memilih universitas sebelum kita apply beasiswa. Kenapa ini penting? Karena biasanya pada saat kita mendaftar beasiswa pasti akan ditanyakan which university that you will go to. Nah, ini nih yang biasanya kita tuh bayangin ada berapa banyak universitas yang ada di dunia ini dan bagaimana cara kita menjatuhkan pilihan which university that we are going to. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. So without further ado, let's jump to the video. Nah, di video ini saya akan share tentang bagaimana memilih universitas di luar negeri sebelum kita apply beasiswa luar negeri. I hope in the next video saya juga bisa memaparkan kira-kira pertimbangan apa yang diperlukan sebelum kita apply universitas, mendaftar universitas di dalam negeri. Jadi pertimbangan yang pertama adalah tentukan dulu lokasi di mana kalian mau sekolah. Jadi kenapa lokasi itu penting? Supaya kita bisa mengetahui kita akan daftar beasiswa apa. Nah, kenapa beasiswa itu penting? Karena kita tahu bahwa umumnya kalau misalnya ada penawaran beasiswa itu semuanya di cover ya. Jadi misalnya biaya studi, bahkan kita biaya hidup itu kita disupport. Nah, dengan adanya beasiswa kita bisa lebih nyaman belajar, jadi kita bisa lebih fokus menjalani pendidikan ketimbang kalau misalnya kita nggak ada beasiswa. Kadang kita misalnya nih belum dapat kiriman dari orang tua, atau misalnya kita misalnya sambil kerja tetapi ya namanya kalau kerja nggak bisa mengcover biaya pendidikan yang mahal di luar negeri. Jadi makanya kenapa saya katakan penting banget kalau kita bisa punya beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri. Nah, perlu juga di note bahwa beasiswa luar negeri itu juga sebenarnya ada beberapa universitas yang hanya menawarkan beasiswa untuk biaya pendidikan saja. Jadi tadi balik lagi kenapa penentuan lokasi itu penting, karena supaya kita bisa mengetahui kira-kira ada full scholarship apa yang ditawarkan di negara tersebut. Misalnya nih di Australia ada beasiswa AAS, kemudian di Amerika ada beasiswa Fulbright, di Eropa ada beasiswa Erasmus, kalau lebih spesifik lagi di Inggris itu ada Chevening, kemudian kayak di Jepang itu ada Mombuso. Dan sebenarnya hampir semua negara yang misalnya mereka itu menerima international students itu biasanya memang menawarkan beasiswa, tetapi balik lagi kalian harus betul-betul jeli dalam melihat universitas, dalam memilih universitas untuk menentukan apakah memang yang mereka tawarkan itu full scholarship atau hanya pembebasan biaya studi saja. Nah, poin yang selanjutnya yaitu apakah ada bidang ilmu yang available yang ingin kita pelajari di negara tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, umumnya prodi program studi luar negeri itu betul-betul sangat-sangat variatif, bahkan sudah ada yang sangat-sangat spesifik. Jadi guys, pada saat kalian misalnya searching university dan searching program studi, kalian akan sangat amazed dengan banyaknya pilihan program studi yang available yang dapat kalian pilih. Tetapi penting juga kalian ketahui bahwa kadang nih ada program studi yang di-offer oleh misalnya Universitas A, sementara Universitas B itu tidak membuka program studi tersebut meskipun berada dalam satu negara yang sama. Jadi di sini benar-benar kalian harus mampu searching program studi atau apa yang akan kalian pelajari, apa yang akan kalian cari sebelum nanti benar-benar menentukan pilihan universitas. Nah, pertimbangan yang ketiga, sebenarnya aku nggak tahu sih ini masuk di, ya mungkin untuk sebagian orang ini mungkin yang pertama, bisa juga yang kedua, tapi menurutku ya ini aku tempatkan aja yang ketiga, university ranking. Jadi ada yang bilang penting banget kalau kita misalnya berada pada universitas-universitas yang misalnya top 100 atau misalnya intinya universitas terbaik lah di dunia. Tapi kembali lagi sih dari setiap pribadi apakah kalian mementingkan itu, karena ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalnya nih kita bisa berhasil studi di
top university, kemudian kita menjadi lulusannya, itu akan impact juga dengan kita sebagai alumni nantinya itu akan mudah mendapatkan kerjaan dan sebagainya. Jadi tapi kembali lagi sih dari teman-teman semua, kira-kira menganggap poin ini penting atau enggak. Nah guys, untuk poin top university ini kalian juga harus mempertimbangkan pendapat yang mengatakan semakin tinggi atau semakin top universitas itu, maka semakin tinggi pula standar pendidikan yang ada di universitas tersebut. Kalau misalnya kalian setuju dengan pendapat ini atau tidak setuju, drop your comments below. Nah, pertimbangan yang selanjutnya adalah dengan mengetahui biaya hidup di negara tersebut. Jadi ada yang bilang biaya hidup di Australia itu masih lebih mahal dibandingkan di Asia. Ada juga yang bilang biaya hidup di Eropa itu jauh lebih mahal lagi dibandingkan dengan di Australia. Jadi ini mungkin jadi bahan pertimbangan juga khususnya buat para pejuang beasiswa yang misalnya mau melanjutkan studi dan sudah berkeluarga. Karena ada juga tuh misalnya pejuang beasiswa yang melanjutkan master atau doktor yang harus membawa keluarga. Jadi pertimbangan biaya hidup ini dalam pemilihan beasiswa dan universitas tentu harus menjadi bahan pertimbangan yang utama buat kalian. Nah, terkait biaya hidup bukan hanya dalam konteks perbandingan biaya hidup antara negara satu dan negara lain. Bahkan dalam satu negara biaya hidup di wilayahnya itu mungkin bisa saja berbeda. Jadi kalau misalnya biaya hidup di perkotaan tentu akan berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah pinggiran kota. Jadi ada juga sih yang memilih universitas-universitas yang ya mungkin di pinggiran kota, jadi mereka biaya hidupnya juga nggak begitu mahal kebanding mereka yang misalnya tinggal di perkotaan, hidup harus sewa apartemen which is mahal. Jadi ini juga bisa jadi pertimbangan. Oke guys, jadi pertimbangan selanjutnya yaitu jarak. Jadi kalau misalnya kalian tipikal orang yang memang misalnya pada saat studi nanti kalian perlu untuk sering-sering pulang ke Indonesia, misalnya dengan alasan ada keluarga yang harus selalu dikunjungi, atau misalnya pertimbangan kalau kalian pergi studi tanpa membawa keluarga, which is kalian harus secara frequently pulang ke Indonesia, otomatis kalian harus nyarinya universitas atau negara yang berada di dekat Indonesia. Nah, kenapa pertimbangan jarak ini penting juga? Karena kalau misalnya kalian sering-sering pulang, otomatis kalian juga harus mempertimbangkan biaya pesawat, dan which is biaya pesawat itu pasti mahal guys. Nah, saya sarankan kalau misalnya kalian masih single, silahkan cari tempat studi yang sejauh mungkin. Karena pada saat kalian sudah berkeluarga, pasti itu kalian akan kesulitan kalau misalnya harus berjauhan dengan keluarga, studinya jauh-jauh. Jadi saya sarankan while you are single, silahkan cari kesempatan untuk studi sejauh mungkin, cari universitas yang terbaik. Karena pada saat kalian kalau kalian sudah berkeluarga, kesempatan itu tuh sudah akan sedikit berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah support system. Nah, buat kalian yang nggak terbiasa misalnya hidup jauh dari keluarga, atau kalau misalnya kalian tipikal orang yang mudah rindu dengan negara sendiri, support system ini merupakan salah satu pertimbangan juga buat kalian. Karena gini, ada beberapa negara di mana orang Indonesia yang tinggal di sana itu sudah cukup banyak, which is dengan banyaknya orang Indonesia yang tinggal di negara tersebut, otomatis komunitas negara Indonesia juga kuat, dan tentu banyak banget aktivitas-aktivitas untuk para komunitas-komunitas Indonesia yang ada di sana. Support system ini dalam artian seperti itu guys. Kalau misalnya kalian ada kenapa-napa, butuh someone to talk, mudah rindu dengan Indonesia, itu kalian bisa nemu banyak banget orang Indonesia. Feel free untuk join kegiatan-kegiatan mereka di sana. Nah, poin yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kesempatan bekerja. Nah, ada beberapa negara yang mengizinkan mahasiswa Indonesia untuk bekerja sambil kuliah. Nah, ini juga yang harus jadi bahan pertimbangan teman-teman, khususnya buat mereka yang misalnya berkeluarga. Mungkin saya note dulu, yang pertama, beasiswa yang diterima oleh orang yang sudah berkeluarga dan yang masih single itu sama. Jadi nggak ada perbedaan dari jumlah stipend yang mereka terima. Jadi satu program, misalnya dia program master, oke, kamu dapat segini, program doktor kamu dapat segini ya.
Jadi biasanya bagi mereka yang membawa keluarga itu mereka harus bekerja, atau paling tidak pasangan atau suami atau istri mereka itu bekerja untuk menutupi biaya hidup tadi yang misalnya saya katakan cukup mahal. Nah, di sini kesempatan kerja itu penting karena ada beberapa negara yang memang membatasi jumlah jam kerja untuk mahasiswa Indonesia, dan juga tergantung juga dari pekerjaannya. Jadi ada yang dari misalnya kerjaan yang formal atau informal. Ini yang benar-benar harus kalian perhatikan, khususnya bagi yang mau membawa keluarga. Mungkin ini bisa menjadi catatan juga untuk mencari tahu sebelumnya apakah ada kesempatan kerja buat keluarga mereka, pasangan mereka, atau untuk mereka sendiri pada saat kuliah. Jadi kuliah sambil bekerja.